بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qadimun tughyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustakbirin Bapak Rusnadi beserta pengurus dan jajaran yang lainnya. Yang saya hormati para kiai, para alim, para asatidzah, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Manap, Al-Ustaz Soeharto, Al-Ustaz Abdul Somad, Al-Ustaz Rojana, Bapak Pamutu Jaya, serta asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para peraturan pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadis, Bapak Amir, dan tokoh masyarakat, dan tak lupa pula jamaah Masjid Al-Mustakbirin yang insya Allah kita semua dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketaatan kita menjadi wasilah kita selalu diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang cukup, cukup lahir batin, cukup lahiriah, dan juga cukup batiniah. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, kita masih membahas bab ke-47 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab amalati hubbilillahi ta'ala, tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah membahas yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah adalah kita tidak boleh memusuhi kekasih Allah, yaitu para wali, dan menyatakan, kata Allah, perang terhadap orang yang memang memusuhi kekasih Allah.
Jadi jangan sekali-kali kita memusuhi kekasih Allah, yaitu para asatid, para ulama-ulama kita, hayu kurang kudu di deketnya. Yang kedua adalah kita harus istiqomah dalam melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian juga kita melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah al-Mukarramah al-Ghaniyatu Munawwarah. Amin ya robbal alamin. Karena itu kewajiban yang terdapat di dalam hukum Islam. Selanjutnya yaitu wa ma yazaqu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsinya oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba itu yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku bin nawafil, dengan melakukan yang sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku akhirnya mencintainya. Berarti yang ketiga adalah apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anu ketiga, kita harus bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Seperti nama ibadah sunnah. Iya, kalau kita ingin dibangunkan sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang megah, biayanya mahal tetap. Ibu-ibu untuk jadi manu bagus. Wah, nah, lamun yang gratis dibangunkan oleh Allah di surga, yaitu orang harus bisa melakukan ibadah sunnah, apa sunnah muakkadah. Naon tah? Contohnya, sebelum sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur 2, itu orang kudu di continue kan, kudu dibiasakan melakukan ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah yang hukumnya adalah seperti ibadah sholat wajib. Nah, oh gitu. Gitu. Emang mana sadar lah pun biasa mana. Sebelum sholat zuhur 2 rakaat, sesudah sholat zuhur 2 rakaat, qobliyah dan ba'diyah. Anu kedua adalah qobliyah asar. Sancana sholat asar 2 rakaat bisa berapa? Ketemunya. Kemudian ba'diyah maghrib. Setelah 4 rakaat. Setelah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Berarti guys, 4 jeung 2 genap 8, 10. Kemudian qobliyah sunnah. Anu tadi alhamdulillah kurang dilaksanakan. Nah, itu sunnah muakkad. Jadi tingkatannya itu adalah sama dengan tingkatan sholat wajib. Nah, insya Allah mudah-mudahan kurang bila sampai ditinggalkannya. Itulah pahala-pahala sunnah yang memang harus kita sering lakukan. Sebenarnya gampang, bagus gitu ya. Setik-setik lah gitunya. Setik, akhirnya orang bisa qobliyah subuh, jadi langsung sekaligus. Nah, jadi sesuatu amal yang sangat dicintai oleh Allah, ahabul a'mali ilallah, adalah adwamuha wa iqam. Jadi dilaksanakan secara kontinu, dilaksanakan secara istiqomah, walaupun sedetik-sedetik gitunya. Ulah langsung jejer, langsung katiluna kadua poena. Leles gitunya. Ayo banyak. Nah, itulah kita harus bisa memperbanyak melakukan ibadah-ibadah. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79, Allah menjelaskan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Dan di sepertiga malam Allah memerintahkan kita untuk fatahajjad bihi yaitu melakukan sholat tahajud sebagai ibadah apa? Itu. Ya, tadi pada sholat tahajud itu ya. Nah, itu lamun urang mamitin biasa baik. Dua rakaat baik heulanya orang dilumintkeun. Apalagi ayeuna subuhna jam 4 lewat 11-nya. Berarti orang insya Allah tuh setengah 4 geus udang, rencana mandi, ayo kurang laksanakan 2 rakaat heula salat sunah tahajud. Asa ayyam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ya ke yang lebih tinggi. Tuh. Ya, kalau orang ngaku ibadah sunnah seperti kita. Ya karena memang kalau ibadah sunnah kita laksanakan, jadi ibarat lamun kurang mah gawe yang menang gaji tanya. Bisa gajina 20 juta atau 5 juta atau 10 juta. Tak eta gaji adalah melakukan sholat wajib. Sementara kita sering mendapatkan bonus. Nah, eta sholat sunnah. Jadi lamun orang hayang menang bonus di Gusti Allah, maka orang harus sering-sering merutinkan melaksanakan sholat sunnah dan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, kan Ibnu Taimiyah adalah seorang as-sabiqunal muqarrabun. Jadi seseorang yang memang dia bukan saja melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah sunnah seperti melaksanakan sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut as-sabiqun al-muqarrabun. Anu kedua adalah as-sabiqun muktasib. Nyata seseorang yang melakukan ibadah wajib tetapi sholat apa ibadah-ibadah sunnah sakarang dewek baik gitu aja sakatimbuna sakutna gitu ta. Berarti orang pilihan anu mana ta? Seperti Ibnu Taimiyah apa al-muktasib. Jadi itulah tingkatan-tingkatan apabila memang kita sering melakukan ibadah sunnah karena di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, Inna awwala ma yuhasabu nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim. Jadi sesungguhnya amalan yang pertama yang Allah hisab kepada manusia yaumil qiyamah pada hari kiamat adalah as-salat. Yang pertama adalah sholat. Jadi yang pertama Allah hisab di hari kiamat itu tentang sholat lanjutan. Lalu sholat rapi, benar, aman. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, lihatlah pada sholat hambaku, apakah memang dia sempurna atau tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun orang wajib kurang sempurna maka dicatat dengan sempurna. Nah, seperti orang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, bisa semuanya di masjid insya Allah. Berarti orang kewajiban orang sangat sempurna. Nah, jika sholatnya ada yang sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, "Unzur ali abdi min taqawu." Lihatlah hambaku bagaimana dia melakukan sholat-sholat sunnahnya. Fa'in kana lahu taqaw, sesungguhnya ibadah sunnah itu atimmu li'abdi fariidhah min tatawwu'i. Jadi sempurnakanlah dari hambaku itu kekurangan-kekurangan dari amalan wajib dengan amalan sunnah. Nah, jadi urang lamun teu siloba tinggalin baheula salat wajib sok tinggalin gitunya mana sebutna belang-belong gitunya maka hayu kurang ditutup melakukan ibadah-ibadah
sunnah. Atimul li'abdi faridah min tatawwu. Jadi sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib kita min tatawwu dengan min tatawwu'i dengan amalan sunnah. Oh gitu. Nah, lamun kurang sholat berjamaah tapi ada kali-kali itu, nah menurut Imam Al-Ghazali kalau khusyuknya seperti orang kita, orang awam cukup niatan doang kalau ketika Allah, khusyuk kan biasanya dan anak-anak ini kali-kali itu kayak memang orang perlu sedikit salat gitu. Betul. Allah niat saya sholat subuh 2 rakaat berjamaah karena Allah Taala dan pas niat apa ini gitu. Nah gitu dah. Mudah-mudahan baik gitu ya. Heeh. Jadi yang penting mah kalau orang loba ninggalin sholat tiba heula leutik atau ngora ayo kurang ditutup dengan ibadah-ibadah sunnah yaitu melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, melakukan sholat sunnah, tahajud, nah, ya kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, itu juga sama ibadah sunnah kan di dalam surat Al-Muzammil dijelaskan bahwa au bismillahirrahmanirrahim auzin alaihi warattilil qur'ana tartil. Pada sebagian malam, selain kita melakukan sholat sunat tahajud, melakukan ibadah malam, kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang gitu. Jadi orang kudu dibiasakan Pak pengulunya, kudu dibiasakan continue, ya kudu istiqomah. Nah, untuk istiqomah Pak Mulu, lain boga bikan buat dan di imah lain gitu. Jadi istiqomah itu terusan walau saeutik nggak apa-apa saeutik mah belajar lagi itu maksudnya tah. Ya, karena apa janji Allah di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 dan 14 Allah menjelaskan bagi orang yang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhannya adalah Allah. Tsumastaqom, kemudian dia istiqomah terus melakukan hal itu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan juga mereka tidak bersedih hati. Teu sieun kakurangan rezeki. Ya, desieun kehilangan sesuatu. Yang penting kalau sudah istiqomah, kita serahkan kepada Allah secara sepenuhnya, insya Allah Allah akan cukupkan segala keperluan-keperluan kita. Nah, udah kudu yakin tanya, bagaimana Al-Quran ta? Ya, ulaika ashab jannati khalidina fiha. Oh, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jaminan lagi surga, amatnya. Itu semua kemana kali sedik-sedik lah istiqomah melakukan ibadah sunnah. Insya Allah Allah akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, cuma jangan sampai ibadah sunnah eta menjadi sia-sia. Ada sebuah kisah yaitu Abu bin Hashim. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang memang istiqomah dalam melakukan sholat tahajud. Tuh, ketinggalan selama 20 tahun. Coba. Ayo berarti 20 tahun kamu nggak sholat tahajud. Abu Hasim ini adalah seorang sahabat Nabi yang istiqomah melaksanakan sholat sunat tahajud di setiap malam selama 20 tahun. Suatu ketika pada malam dia terbangun, kemudian dia melihat di depan rumahnya ada seseorang yang keluarlah Abu bin Hasim ini. Dia bertanya kepada seseorang yang duduk di depan rumahnya ketika dia mau mengambil
air wudhu. Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Cek Abu bin Hasim. Kemudian orang itu mengatakan, aku ini adalah malaikat Allah. Wih, kaget jalannya. Wah, jangan-jangan malaikat akan memberikan kabar baik ya. Ya saya sering sholat sunnah tahajud selama 20 tahun. Nah, di dalam hati Abu Hasim dia. Ditanyalah kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa yang kau bawa di tanganmu? Kata malaikat, dia menjawab, ini adalah sebuah buku yang isinya di dalamnya tercatat seseorang yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, budek Allah. Mudah-mudahan karena saya ada ya cek yang ya. Cek Abu Hasim. Coba tinggal ini, coba saya lihat ada nggak nama saya di tiangan aku malaikat. Kabeh. Sampai banyak kita bu. Oh, karena kagetnya nak. Nah, terpercaya cuma dibuka deh atau berguna tak? Pandang teh ya. Oh, kayaknya baik. Mau cek bahas orang mah terpercaya sih kaing dia. Cek aing oh gitu ya. Karena penasaran, kaget Bang. Abu bin Hasim ini dia 20 tahun istiqomah melaksanakan sholat tahajud, tetapi di dalam buku catatan namanya tidak tercantum. Di dalam surat Al-Baqarah ini seperti nonton 264. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasab. Apa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia. Wahai malaikat, apa gerangan amalan saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat, wahai Abu bin Hasim, memang benar engkau selalu bangun malam ketika orang lain tidur. Engkau sering berzakat ketika orang lain tidak mampu mengeluarkan zakatnya. Tapi apa dengan ibadahmu yang kamu lakukan? Kamu melakukan ibadah sholat tahajud hanya ingin dilihat oleh orang lain dan memegahkan diri. Ketika kamu keluarkan zakat, kamu ingin dilihat oleh orang lain menjadi seperti orang yang terlupa. Menangislah Abu Hasim tatkala namanya tidak ada. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan ibadah-ibadah sunnah menjadi sia-sia. Maka tetapkanlah hati kita ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat di dalam hati kita. Jangan sampai ingin terlihat oleh manusia. Karena menurunkan ayat as-sohormat. Kan sakit itu orang paham geus baik dan ayat ada lebih jelema. Karena apa di dalam sebuah hadis juga dikatakan innallaha la yuqbalu min amali. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang illa man kana lahu kecuali memang amalan ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Waktu dia wajib dan juga untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Oh gitu. Ya. Jadi memang ibadah sholat tahajud itu sunahnya 2 rakaat, bisa 2, kemudian 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Karena witir adalah sebagai penutup. Nah, kumaha lamun sholat witir bersama dengan penutupnya. Cuma memang sunahnya orang kudu dilakukan. Itu. Jadi lamun orang bisa kenaikan sholat sunat tahajud di sepertiga malam, tapi beda. Melakukan sholat tahajud adalah mamiti mah dua beda lah. Gitunya. Yang kebiasaan, ketulusan karena ditambah seetik. Sebab memang kalau orang langsung dilakukan 11 bisa kaget doang ngomong. Mesti kayak pernah poin 2 poin masih banget. Kayak kan itu nama ya. Oh iya, gitu. Oh tetap sholat asar makanya kan hari ibadah sunnah mah kan berbeda dengan ibadah wajib. Mun ibadah wajib mah ketika ada sesuatu orang kan kudu diterus tempatnya.
Hari ibadah sunnah mah kan orang bisa terkuat nantung ada orang kudu diuk pada ibadah wajib orang kudu nantung itu makanya ibadah sunnah harus kita tetap lakukan dan dilaksanakan. Nah, setik-setik bae lah ya. Jadi orang langsung jreng baik, orang lobang tapi kan dua poe tiga poe gitu. Yang penting mah orang istiqomah ya. Nah, itulah yang tingkatan yang ketiga kita harus bisa melakukan ibadah ibadah sunat. Nah, kemudian selanjutnya faidah ahbabtu. Apabila aku telah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarnya yang dengannya dia mendengarkan. Jadilah mesti cintai oleh Allah, dia menjadi pendengar dengan yang dengannya yang mendengarkan. Wa basarul ladzi yabsiru bih, penglihatan yang dengannya ia melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, tangannya yang dengannya ia mengambil. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya dengan ia berjalan. Wa in sa'alani a'taitu, jika ia meminta sesuatu kepada a'taitu maka aku akan memberinya. Tuh. Wala ini sa'adani, dan jika ia memohon perlindunganku kata Allah, la'u'idanna, maka aku pasti akan melindunginya. Berarti kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu diingatkan. Contoh ketika orang sering melakukan sholat sunat tahajud bang Luta, kayak pasti, lamun jebol orang pasti udah sengaja memakai alarm. Itu seperti orang melakukan sholat sunat duha, poe geus continue, lamun teu dilaksanakeun seolah-olah aya nu kurang di dalam hidup urang. Can sholat naon? Ya, itu lain. Nah, jadi apabila memang kita dicintai oleh Allah, pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alani a'taituhu, dan apabila kita meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Gampang kalau orang harus dicintai oleh Allah. Seperti kurang baik ya, lamun saya ke anak lain dulu non bepan dibede lain kurang ayam naon bae geus dicukupkan. Lamun kurang geus cinta ke anak kurang sama Allah ge, lamun geus cinta ke hambanya, apa yang hambanya minta pasti Allah berikan. Apabila kita memohon pasti lakoni, dan Allah juga pasti akan melindungi kita. Yang penting kurang dicintai oleh Allah. Syarat enam tadi, ulah memusuhi kekasih Allah, ulah memusuhi para kiai, ulah memusuhi para asatidnya. Kemudian kita sering melakukan ibadah ibadah sunnah, baik sholat sunat tahajud, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kita sering melaksanakan infak sodakohnya, membahagiakan tetangga-tetangga kita, saling menyapa. Nah, itu harus kita lakukan supaya kehidupan kita menjadi berkah dan Allah cinta kepada kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dan Allah bimbing agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sadaqah al-Sayyid wa al-Qayyim. Amin ya Allah yang alamin. Azidan ya Rabbana wa ya Bari ya morning.
اللهم صل على سيدنا محمد إلى بها يا الأقوال والأبرار وتقول لنا بها جميع الجنة وتطهرنا بها سيئات وترفعنا بها إلى عز وجل بها أقوى ويا من جميع خيرات في الحياة والمعاملات لك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم اللهم اغفر لنا وأصحابنا والذكر وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إنه خير والله الخير ورسول الرحمن اللهم أجل مقام مقبول للنبي في الأول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك اللهم ربنا تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.